semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Zaharia Maisun dari program studi Ilmu Komunikasi 2024 dengan NIM 1410624013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Salma dengan NIM 1410624087. Baik, saya akan mempresentasikan makalah penelitian saya dan teman saya dengan judul Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairlock pada Konstruksi Personal Branding Russell V-nya di sosial media TikTok. Lalu, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Adalah perkembangan teknologi komunikasi digital yang telah membawa perubahan besar dalam cara individu membangun dan menampilkan identitas diri di sosial media atau ruang publik. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang diskursif yang memungkinkan terjadinya produksi dan pertukaran makna secara luas. Salah satu platform yang sangat dominan dalam membentuk budaya digital saat ini adalah sosial media TikTok. Melalui konten audiovisual yang bersifat persuasif dan performatif secara global, jumlah pengguna media sosial terus meningkat dan menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk realitas sosial. Di Indonesia ini sendiri, tingginya pengguna internet turut mendorong pengguna media sosial secara pasif. TikTok menjadi salah satu platform yang populer dan banyak dimanfaatkan untuk membangun personal branding, yaitu strategi komunikasi yang membentuk citra diri yang konsisten di mata publik. Dalam konteks ini, Russell V-nya menjadi salah satu public figure yang membangun citra dirinya melalui konten yang menampilkan sisi personal atau autentik dan inspiratif. Namun, representasi tersebut tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil konstruksi wacana yang melibatkan bahasa, simbol, dan serta kepentingan tertentu. Selanjutnya kami akan membahas tentang fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini perlu diidentifikasi secara lebih spesifik guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang kami kaji. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konstruksi personal branding yang ditampilkan oleh Russell V-nya dalam konten TikTok? Yang kedua, praktik diskursif yang terjadi dalam proses produksi, distribusi, serta konsumsi TikTok itu sendiri di akun sosial Russell V-nya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial kultural dalam membentuk wacana personal branding berdasarkan model Norman Follock. Kami juga memiliki tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis konstruksi personal branding yang ditampilkan oleh Russell V-nya di dalam konten media sosial TikTok. Yang kedua, mengkaji praktik diskursif dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi konten oleh Russell V-nya di sosial media TikTok. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial kultural dalam membentuk wacana personal branding berdasarkan model Norman Follock. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan ilmu komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan komunikasi khususnya dalam bidang studi analisis wacana kritis atau AWK yang diterapkan pada media sosial baru. Yang kedua, penguatan model Norman Follock memberikan kontribusi berupa penerapan model 3 dimensi oleh Norman Follock, yaitu seperti teks, praktik, diskursif, dan praktik sosial kultural dalam membedah fenomena personal branding pada platform video pendek seperti TikTok. Yang ketiga, ada akademis, menjadi literatur tambah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji konstruksi identitas digital, representasi diri, dan pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan wacana publik. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi praktis media dan konten kreator, memberikan wawasan mengenai bagaimana elemen-elemen diskursif di TikTok dapat dimanfaatkan secara strategis untuk membangun citra diri atau personal branding yang kuat dan berdampak. Yang kedua, ada
masyarakat atau pengguna sosial media TikTok, meningkatkan literasi sosial media agar audiens lebih kritis dalam mengonsumsi konten media sosial dengan menyadari bahwa setiap representasi figur publik merupakan hasil konstruksi wacana yang memiliki kepentingan tertentu.
yang dalam penelitian ini diadaptasi ke dalam ruang digital. Jadi realitas dalam kutip diri adalah seorang figur publik di media sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami atau given, melainkan sesuatu yang dikonstruksi secara sengaja, yang dialektika antara eksternalisasi, objektivisasi, dan juga internalisasi. Maka dari itu, personal branding RHV-nya merupakan bentuk realitas yang dikonstruksi melalui narasi-narasi pilihan yang ditampilkan ke publik, melalui proses kurasi konten, pemilihan diksi, dan pengaturan estetika visual. Sebuah citra diri dibangun untuk menjadi kebenaran di mata pengikutnya. Analisis wacana kritis Norman Fairclough ditemukan atau digunakan dalam konsep ini untuk membedah bagaimana sih konstruksi tersebut bisa bekerja dalam 3 level teks yang dihasilkan, proses distribusinya, hingga dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat. Selanjutnya ada multimodalitas dalam komunikasi visual. Jadi sebagai bagian dari konsep komunikasi digital, multimodalitas menjadi elemen yang sangat penting dalam membedah konten TikTok ini. Konsep ini memandang bahwa maknanya tidak hanya lahir dari kata-kata aja, tapi juga dari kombinasi berbagai model semiotik seperti gestur, nada, suara, sound background, terus juga ada filter, ada video, dan juga teks yang muncul di layar atau di editan-editan videonya RHV-nya. Dalam membangun personal branding, model-model ini juga bekerja secara simultan untuk membangun persepsi audiens. Jadi pemahaman atas konsep multimodalitas ini menjadi pintu masuk bagi peneliti untuk melakukan analisis teks di level mikro dalam model Norman Fairclough. Selanjutnya ada review literatur. Jadi pada tabel review literatur ini sudah kami jabarkan 10 jurnal terdahulu yang sudah kami bandingkan, sudah melalui research gap-nya juga dengan penelitian kami. Yang pertama ada judul jurnal yaitu Komunikasi dan Media Sosial Konstruksi Identitas, dan kami mendapatkan hasil bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konstruksi identitas digital dilakukan melalui pengelolaan kesan yang sadar, namun penulis ini berfokus pada media sosial secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik pada fitur TikTok gitu. Dan melalui referensinya yaitu penelitian terdahulu telah membahas manajemen kesan di media sosial secara umum. Sayangnya bagian mekanisme konstruksi identitas pada fitur video pendek di TikTok belum mendapat perhatian yang mendalam. Jadi penelitian ini berusaha menutupi kekurangan studi terdahulu dengan mengkaji proses branding pada platform video singkat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang berjudul Self-Branding, Micro-Celebrity, and the Rise of Social Media Influencer pada tahun 2017 yang ditulis oleh Khamis S. et al. Yang dapat kita simpulkan hasilnya yaitu menunjukkan bahwa narasi keaslian adalah komoditas utama influencer. Namun penelitian Khamis ini menggunakan perspektif ekonomi kreatif, sementara penelitian ini menggunakan model analisis wacana krisis, yang dimana referensinya yaitu penelitian terdahulu telah membahas bangkitnya fenomena mikro selebriti secara global. Namun sayangnya analisis kritis ini mengenai bagaimana wacana tersebut diproduksi secara tekstual yang belum dibahas. Selanjutnya yaitu ada jurnal terdahulu yang berjudul Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada unggahan influencer pada tahun 2021 yang ditulis oleh Ahmad DN. Yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teks media mempresentasikan posisi tawar influencer melalui model Fairclough. Namun perbedaannya terletak pada fokus subjek penelitian ini yaitu Rachel V-nya, yang dimana kita bisa dilihat dari referensinya. Penelitian terdahulu telah menerapkan model Fairclough pada figur influencer secara luas. Namun sayangnya kontradiksi wacana pada figur publik yang memiliki dinamika kontroversi tinggi seperti RHV-nya belum mendapat perhatian yang khusus. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Social Media and Self-Presentation, Authenticity and Performativity yang ditulis oleh Enli.G, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat paradoks antara kejujuran dan strategi branding. Namun, Enli meneliti platform Facebook lama, sedangkan penelitian ini menyoroti dinamika TikTok, yang dimana kita bisa melihat referensinya. Jadi penelitian terdahulu yaitu telah membahas performansi diri pada platform berbasis
teks dan gambar statis. Namun sayangnya bagian performativitas dalam format audiovisual yang cepat itu di TikTok belum dieksplorasi secara krisis. Selanjutnya ada jurnal berjudul Branding Digital Branding Digital Konstruksi Citra di Era Post-Truth yang ditulis oleh Wasesa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan audiens dibangun melalui konsistensi citra. Namun, si Wasesa ini menggunakan pendekatan humas atau PR. Sebagai penelitian ini menggunakan analisis teks krisis, yang dimana kita bisa melihat preferensinya yaitu praktisi hubungan masyarakat. Sayangnya, bedah wacana pada level praktis sosiokultural dalam branding individu belum mendapat perhatian. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul The Digital Persona Constructing the Self on Short Video Platform yang ditulis oleh Garcia Rapp, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persona digital dibangun melalui interaksi komunitas. Namun perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada aspek lifestyle branding personal, yang dimana referensinya menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah membahas pembentukan persona pada kreator konten dengan topik edukatif. Namun sayangnya, bagian konstruksi persona pada kreator gaya hidup dengan masa yang lebih heterogen belum banyak dikaji. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Konstruksi Makna Personal Branding di TikTok yang diciptakan oleh Hidayat D. et al. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TikTok adalah alat utama konstruksi identitas pemuda. Namun perbedaannya, penelitian ini menggunakan analisis wacana krisis untuk membedah dimensi sosial. Jadi bisa kita lihat di referensinya bahwa penelitian terdahulu telah membahas pemaknaan personal branding dari sisi persepsi pengguna. Sayangnya analisis mengenai bagaimana teks digital secara mandiri mengkonstruksi kekuatan wacana belum mendapat perhatian. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Status Update Celebrity Publicity and Branding in the Social Media Age yang ditulis oleh Marwick A.E. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa branding adalah praktik kerja digital yang strategis. Namun Marwick menggunakan studi budaya makro, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis linguistik yang dimana kita bisa melihat bahwa referensinya yaitu penelitian terdahulu sudah membahas tentang sosiologi selebritas di era digital secara umum dalam konteks global. Namun sayangnya, penerapan metode analisis wacana 3 dimensi pada kasus spesifik influencer lokal di Indonesia belum mendapat perhatian. Selanjutnya, analisis wacana kritis Norman Fairclough pada iklan politik pada tahun 2020 yang ditulis oleh Pratama BI. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Fairclough efektif membedah ideologi teks. Namun perbedaan penelitian Pratama berada di rumah politik, sementara penelitian ini di ranah gaya hidup. Jadi bisa kita melihat nih gapnya referensinya yaitu penelitian terdahulu telah menerapkan analisis wacana krisis Fairclough pada wacana politik formal yang kaku, tapi sayangnya penggunaan model yang sama pada wacana gaya hidup di media sosial populer yang lebih cair belum banyak dilakukan. Yang terakhir ada jurnal yang berjudul Forming Personal Branding on Social Media Short Videos yang ditulis oleh Chen, yang menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas branding dipengaruhi oleh durasi videonya. Namun penelitian ini lebih menekankan pada implikasi wacana yang terbentuk, yang dimana kita bisa lihat referensinya yaitu penelitian terdahulu telah membahas efektivitas teknis video pendek dalam mencapai target branding. Namun sayangnya, sisi konstruksi makna sosial di balik narasi singkat belum mendapat perhatian luas. Selanjutnya ada teori. Jadi penelitian ini mengadopsi kerangka teori yang komprehensif untuk membedah bagaimana personal branding rehelfnya dikonstruksi di TikTok melalui perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. Asumsi dasar dalam penelitian ini memandang bahwa wacana branding di TikTok bukan sekedar konten netral, tapi sebuah praktik sosial yang merefleksikan ideologi dan relasi kuasa tertentu. Kerangka teoritis disusun mulai dari grand teori sebagai landasan makro, middle teori sebagai instrumen analisis, hingga applied teori sebagai tolak ukur operasional. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana rehelfnya mempresentasikan citra dirinya di tengah pengaruh algoritma platform dan dinamika budaya konsumen digital.
kita masuk ke grand theory, yaitu komunikasi, identitas, dan juga pembentukan diri di publik. Landasan grand theory dalam penelitian ini berpijak pada teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead pada tahun 1934. Teori ini menjadi dasar pemahaman bahwa identitas diri termasuk dalam ruang digital yang tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk secara dinamis melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol-simbol komunikasi. Dalam proses ini, individu juga membangun konsep diri berdasarkan bagaimana orang lain tuh memberikan respon terhadap dirinya sendiri. Pemikiran ini diperkuat dengan teori manajemen kesan, yaitu impression management dari Erving Goffman pada tahun 1959. Goffman menganalogikan interaksi sosial layaknya sebuah pertunjukan drama, di mana individu berperan sebagai aktor yang secara sadar mengelola pesan, visual, dan perilaku atas panggung depan atau front stage. Selanjutnya ada middle theory yang dimana kita menggunakan personal brandingnya. Jadi variabel utama dalam penelitian ini dioperasionalisasikan melalui teori personal branding dari Peter Montoya yang merujuk pada karya The Personal Branding Phenomenon, yang dimana dipahami sebagai sebuah proses berkelanjutan di mana individu secara strategis mengintegrasikan nilai, kemampuan, dan kepribadiannya untuk membentuk persepsi publik tertentu. Montoya menegaskan bahwa kekuatan sebuah brand personal bertumbuh pada 8 unbreakable laws of personal branding yang berfungsi sebagai prinsip membentuk citra yang kokoh, dan ke-8 hukum tersebut yaitu specialization, leadership, personality, distinctiveness, visibility, unity, persistence, and goodwill digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk membedah bagaimana Rachel Fenya mengkonstruksi citra dirinya di TikTok. Maka dari itu, melalui kerangka ini, personal branding tidak lagi dipandang sekedar sebagai upaya membangun citra baik secara gitu aja, melainkan sebagai sebuah konstruksi komunikasi yang sistematis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri wacana branding Rachel melalui tema-tema kontennya, karena karakteristik gaya bahasa, konsistensi persona yang ditampilkan, hingga pola respon audiens di kolom komentar. Selanjutnya ada applied theory, yaitu analisis wacana kritis Norman Fairclough. Jadi teori terapan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yang dimana Fairclough memandang bahasa bukan sebagai alat komunikasi yang netral, melainkan sebuah praktik sosial yang syarat dengan relasi kekuasaan, ideologi, serta konstruksi makna. Dalam studi komunikasi, model Fairclough ini menghubungkan tingkat mikro, yaitu unsur bahasa dan juga teks, dengan tingkat meso dan makro, yaitu proses produksinya, distribusinya, serta penerimaan teksnya. Jadi peneliti menganalisis pilihan kosakatanya, captionnya, elemen visualnya, gesturnya, serta nada suara yang digunakan oleh Rachel Fenya ini. Pada dimensi praktik diskursif, peneliti juga mengkaji proses produksinya, penyebarannya, dan respon audiens terhadap konten tersebut. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, peneliti menafsirkan bahwa kaitan wacana dengan budaya selebritas digital, norma gender, ekonomi perhatian, serta logika algoritma platform di media sosial. Selanjutnya ada variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang menjadi fokus utama adalah konstruksi personal branding Rachel Fenya. Peneliti menggunakan kerangka pemikiran The 8 Laws of Personal Branding Peter dari Montoya sebagai acuan utamanya dalam menentukan dimensi dan indikator penelitian. Jadi melalui proses ini, konstruksi wacana yang abstrak dalam konteks TikTok dapat dipetakan secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang dimana sudah tertera juga di tabel operasional konsep. Di sini sudah dijelaskan. Dan dimensi dalam penelitian ini meliputi spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, keunikan, visibilitas, dan masing-masing dimensi dijabarkan ke dalam indikator yang digunakan sebagai dasar analisis data. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian ini berpijak pada panduan paradigma konstruktivis, interpretif, dan kritis. Ketiga paradigma ini digunakan secara integratif untuk membedah fenomena personal branding Rachel Fenya di sosial media TikTok dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada paradigma interpretif.
Ini digunakan untuk memahami bagaimana individu menciptakan makna dalam situasi sosial tertentu. Penelitian menggunakan sudut pandang ini untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap konteks dan simbol yang muncul dalam unggahan Russell V-nya. Sebagai dijelaskan oleh Neumann 2014, paradigma interpretif bertujuan untuk memahami pengalaman hidup manusia dari perspektif perilaku itu sendiri. Hal ini relevan untuk menganalisis bagaimana audiens memaknai pesan-pesan yang disampaikan Russell V-nya dan bagaimana makna tersebut membangun loyalitas untuk pengikutnya itu sendiri. Selanjutnya ada paradigma kritis, bagaimana fondasi utama dalam analisis wacana kritis atau AWK. Paradigma kritis ini digunakan melampaui sekedar pemahaman teks. Paradigma ini memandang bahwa wacana selalu berkaitan dengan kepentingan dan relasi kuasa. Melalui kacamata kritis, peneliti tidak hanya melihat konten Russell V-nya sebagai hiburan, tetapi sebagai alat untuk menjalankan pengaruh, mengarahkan opini publik atau leadership, dan memperkuat posisi tawar secara ekonomi maupun sosial dalam ekosistem media digital. Selanjutnya ada paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang bahwa kenyataan sosial merupakan hasil konstruksi manusia, di mana kebenaran bersifat relatif dan ketergantungan pada individu yang mengalaminya. Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk melihat bahwa personal branding Russell V-nya bukan merupakan suatu yang terbentuk secara alami, melainkan sebuah realitas yang sengaja dikonstruksi atau dibangun melalui simbol, bahasa, konten visual di TikTok untuk membentuk citra diri tertentu di mata audiens. Selanjutnya kita akan masuk di pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan orientasi interpretif kritis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, proses, dan konteks di balik fenomena komunikasi. Secara interpretif, penelitian ini memandang realitas sosial sebagai suatu yang dibentuk melalui interaksi dan penafsiran, bukan sebagai fakta yang tunggal dan objektif. Paradigma interpretif menekankan bahwa makna lahir dari pengalaman subjektif dan konteks sosial yang melingkup suatu peristiwa komunikasi. Oleh karena itu, pendekatan ini relevan membaca bagaimana personal branding Russell V-nya dikonstruksi melalui konten TikTok, caption, visual, serta respon audiens yang menyertainya. Selain interpretif, penelitian ini juga bersifat kritis karena menggunakan analisis wacana kritis untuk mengungkap bagaimana bahasa dan tanda-tanda komunikasi bekerja dalam praktik sosial. Dalam kaitannya dengan judul penelitian analisis wacana kritis model Norman Follock pada konstruksi sosial branding Russell V-nya di sosial media TikTok, pendekatan interpretif kritis memungkinkan peneliti untuk membaca TikTok sebagai ruang produksi makna dan identitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengungkap bagaimana konstruksi personal branding Russell V-nya di sosial media TikTok bukan hanya sekedar kumpulan konten visual, melainkan sebuah praktik sosial yang mengundang makna dan kepentingan tertentu. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan model tiga dimensi yang dikembangkan oleh Norman Follock itu sendiri, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial kultural. Yang dimana analisis teks mencangkup unsur kebahasaan, seperti pemilihan kata atau gaya bahasa itu sendiri. Selanjutnya pada analisis praktik diskursif, peneliti menganalisis bagaimana Russell V-nya memproduksi kontennya sebagai proses kreatif dan bagaimana Russell V-nya memilih konten yang sedang tren.
untuk menginterpretasikan konten tersebut dalam dimensi sosial media. Selanjutnya, pada analisis praktik sosial kultural, peneliti menghubungkan temuan wacana dengan konteks sosial kultural yang ada di masyarakat, mengeksplorasi bagaimana konstruksi personal branding Rachel V-nya dipengaruhi oleh sosial budaya digital, norma parenting di Indonesia, hingga relasi kuasa antar influencer dan pengikutnya. Selanjutnya ada teknik penarikan informasi. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif ini tidak didasarkan pada besarnya jumlah populasi statistik, melainkan pada prinsip kecukupan data dan kekayaan informasi. Uraian mendalam mengenai populasi, sampel, dan teknik penarikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada dari sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah konten yang diunggah oleh Rachel V-nya di sebuah platform sosial media TikTok berupa video, caption, serta interaksi seperti komentar yang berkaitan dengan konstruksi personal branding. Hal ini meliputi seluruh konten media yang diunggah, elemen, tekstur, caption atau komentar, hingga seluruh pengikut atau followers yang berinteraksi dalam ruang digital itu sendiri. Alasan memilih data ini didasarkan pada posisi strategis TikTok sebagai media sosial dengan Alasan pemilihan data ini didasarkan pada posisi strategis TikTok sebagai media sosial dengan Alasan pemilihan data ini didasarkan pada posisi strategis sosial media TikTok sebagai media sosial yang memiliki engagement visual dan audiens yang sangat tinggi di Indonesia. Akun Rachel V-nya dipilih sebagai fokus penelitian karena akun tersebut merupakan pusat produksi wacana di mana subjek secara aktif melakukan konstruksi identitas. Berbeda dengan media konvensional lainnya, populasi di platform TikTok bersifat dinamis dan memungkinkan terjadinya representasi pesan secara pasif melalui algoritma, sehingga menjadi sumber data yang paling representatif untuk membedah fenomena personal branding di era digital. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah konten TikTok yang mengandung unsur personal branding seperti konten lifestyle, parenting, dan bisnis yang diunggah oleh subjek penelitian. Alasan sampel ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki relevansi langsung dengan indikator personal branding. Penelitian ini melakukan pembatasan pada konten-konten yang memiliki pengaruh signifikan dan mengandung narasi identitas yang kuat seperti konten gaya hidup, bisnis, dan kepemimpinan opini. Lalu bagaimana sih teknik penarikan data itu sendiri? Penelitian ini menerapkan teknik non-probability sampling, khususnya teknik pervasive sampling, sebagai metode penentuan sumber data. Pemilihan teknik ini didasarkan pada prinsip penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman informasi dibandingkan generalisasi statistik. Pervasive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks analisis wacana kritis model normal forward, penggunaan teknik ini menjadi sebuah kebutuhan metodologis yang sangat mendasar. Penelitian ini memerlukan informasi yang tinggi dan konsisten terhadap konten TikTok Rachel V-nya guna membedah konstruksi personal branding pada level praktik, diskursif, dan sosial kultural. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang benar, akurat, dan dapat dipercaya. Dan keabsahan data juga bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi serta memastikan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan untuk mengkaji konstruksi personal branding relevannya di TikTok berdasarkan data yang telah dikumpulkan berupa video, caption, dan interaksi audiensnya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini mengacu pada konsep trustworthiness dalam penelitian kualitatif yang meliputi beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, dan juga uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas. Selain itu, teknik keabsahan data juga disesuaikan dengan fokus penelitian pada personal branding yang merujuk pada konsep the personal branding phenomenon yang menekankan persepsi publik terhadap individu. Jadi berdasarkan data yang telah terkumpul nih, maka teknik keabsahan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada uji kredibilitas. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bagaimana data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti. Dalam penelitian ini, kredibilitas dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam terhadap konten TikTok relevannya termasuk video, caption, serta respon audiens. Peneliti juga melakukan analisis secara berulang terhadap data untuk memahami pola komunikasi yang membentuk personal branding. Selain itu, kredibilitas diperkuat dengan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan berbagai bentuk data seperti visual, teks, dan interaksi audiens. Hal ini penting karena dalam konsep personal branding menurut Peter Montoya, persepsi publik terbentuk dari berbagai elemen yang saling berkaitan, sehingga diperlukannya analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang valid. Selanjutnya ada uji transferabilitas yang berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks lain yang serupa. Dan dalam penelitian ini, transferabilitas dilakukan dengan memberikan deskripsi yang rinci mengenai objek penelitian, yaitu karakteristik konten TikTok relevannya, bentuk komunikasi yang digunakan, serta konteks sosial yang melatar belakanginya. Dengan penyajian data yang mendalam, pembaca dapat memahami situasi penelitian secara utuh dan menilai relevansi hasil penelitian terhadap konteks lain, khususnya dalam kajian personal branding di media sosial. Selanjutnya ada uji dependabilitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian ini dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, dependabilitas juga dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, pemilihan konten di TikTok, sehingga proses analisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Proses ini dilakukan secara transparan sehingga memungkinkan penelitian untuk ditelusuri kembali. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian yang konsisten dan memiliki dasar metodologis yang kuat. Selanjutnya ada uji konfirmabilitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini benar-benar berasal dari data yang dianalisis, bukan dari subjektivitas peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dilakukan dengan menyajikan bukti data berupa kutipan caption, deskripsi visual, serta konteks komunikasi yang mendukung hasil analisisnya. Selanjutnya ada coding. Jadi proses coding ini dalam penelitian ini merupakan tahap krusial untuk mentransformasikan data mentah yang bersifat acak menjadi kategori-kategori yang terorganisir dan bermakna sesuai dengan tujuan penelitiannya. Peneliti menyadari bahwa konten pada akun TikTok relevannya memiliki kompleksitas warna yang tinggi, sehingga diperlukan klasifikasi yang sistematis guna membedah konstruksi personal branding secara tajam. Tahapan coding dilakukan dengan merujuk pada elemen visual, tekstual, serta kontekstual yang muncul dalam unggahan subjek. Proses ini diawali dengan open coding yang dimana peneliti melakukan identifikasi awal terhadap kata kunci, gestur, pilihan busana, hingga gaya narasi yang muncul dalam video.
Data tersebut kemudian dipilah dan dikelompokkan kembali melalui tahap axial coding untuk melihat keterkaitan antar kategori data dengan 5 dimensi utama personal branding menurut Peter Monaya, yaitu personality, specialization, distinctiveness, visibility, dan leadership. Jadi peneliti menyusun skema coding dengan menetapkan indikator-indikator spesifik pada setiap dimensinya guna menjaga konsistensi analisis. Sebagai contoh, data yang menunjukkan gaya interaksi Rahel dengan anak-anaknya atau pilihan bahasa yang santai akan dikelompokkan ke dalam kategori personality. Sementara itu, konten yang menunjukkan pengaruh Rahel dalam mengarahkan public opinion atau tren gaya hidup tertentu akan diklasifikasikan ke dalam dalam kategori leadership. Melalui proses coding yang sistematis ini, penelitian ini dapat melakukan reduksi data tanpa menghilangkan esensi maknanya. Sehingga setiap temuan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya saat masuk ke tahap analisis wacana kritis. Dengan demikian, coding berfungsi sebagai jembatannya metodologis yang menghubungkan realitas empiris di media sosial dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada strategi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Pemilihan strategi ini juga didasarkan pada tujuan peneliti untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti juga mendeskripsikan bagaimana sih wacana personal branding RHV-nya diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi di platform TikTok. Melalui strategi yang deskriptif kualitatif, peneliti dapat menyajikan data dalam bentuk kata-kata dan gambar secara mendalam atau thick description tanpa melakukan generalisasi sehingga kompleksitas makna di balik aktivitas digital subjek dapat terungkap secara komprehensif. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, yaitu dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh data yang komprehensif baik dari aspek tekstual maupun kontekstual. Peneliti menggunakan dua teknik utama, yaitu observasi dokumen digital dan wawancara yang mendalam. Data primer diperoleh melalui observasi sistematis terhadap unggahan video pada akun TikTok RHV-nya untuk menangkap unsur-unsur visual dan verbal menjadi objek analisis wacana. Sementara itu, untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana wacana tersebut diinterpretasikan dan berdampak pada audiens, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, di mana penelitian ini menyiapkan pedoman wawancara atau interview guide sebagai acuan utamanya, namun tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas dan pengembangan pertanyaan di lapangan guna menggali informasi yang lebih kaya dan reflektif. Jadi teknik ini dipilih agar peneliti dapat memahami perspektif subjektif informan mengenai citra yang dibangun oleh RHV-nya serta bagaimana dimensi kepemimpinan dan kepada subjek membangun mereka. Proses wawancara dilakukan kepada dua kategori informan yang telah ditentukan, yaitu informan ahli untuk memvalidasi aspek sosio-kultural dan informan pendukung untuk membedah aspek praktik diskursif. Selanjutnya ada metode analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Sesuai dengan strategi deskriptif kualitatif yang diusung, mengingat fokus penelitian ini adalah membongkar konstruksi personal branding RHV-nya, maka peneliti melakukan teknik analisis wacana kritis modern normal factual. Jadi proses analisis ini dilakukan melalui 3 tahapan sistematis sebagai berikut, yaitu analisis tekstual,
analisis praktik diskursif, dan juga analisis praktik sosiokultural.